pada realitanya di lapangan bahwa banyak kaum muslimin yang mempercayai bahwa ketika berdoa menyentuh dan mencium Hajar Aswad itu doanya akan terkabul. Ya antepin aja mereka mah. Oh. Ka'bah tuh tidak jadi berhala, dia jadi berhala ketika kita percaya bahwa kalau kita ke situ, Ka'bah akan mengampuni dosa saya atau bisa memaklumkan semua kesalahan-kesalahan saya. Nah, titik poinnya tuh di situ. Disebut musyriknya tuh di situ, Kang. Ya puji nama Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan saya di channel Raja Apologet. Jadi teman-teman, seperti cuplikan video yang teman-teman sudah lihat, bahwa kali ini kita akan mendengarkan materi yang sangat luar biasa dari seorang guru gembul, di mana kita tahu bersama bahwa dari sebagian orang Islam mereka sangat membencinya, membencinya karena beda pendapat soal ajaran Islam. Tetapi di sini sangat seru ya, karena di sini guru gembul membahas tuntas tentang bagaimana umat Islam mencium dan menuhankan Hajar Aswad. Nah, penasaran dengan keseruan diskusi ini? Mari kita sama-sama tonton video berikut ini agar tidak salah paham. Silahkan. Saya dulu boleh nggak? Siap, mangga. Oke. Orang dalam itu. Waalaikumsalam. Izin dulu Pak Guru, teman-teman, saya bertanya sambil duduk karena kalau berdiri mungkin ngaderek-dek. Belum terbiasa di forum. Karena kita berbicara topiknya tentang Islam, saya akan membawa sedikit ke ranah Islam. Ada satu pertanyaan Pak Guru dari dulu tentang Mekah. Jadi sejarahnya kan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam menghancurkan berhala di Irak dan kemudian pindah ke Mekah, dan ada proses Fathul Mekah, pembebasan Mekah oleh Rasulullah SAW. Dalam artian orang-orang terdahulu, orang-orang jahiliyah itu menyembah patung-patung, menyembah berhala, dan Rasulullah SAW menghancurkan itu supaya tidak ada penyembahan terhadap berhala. Mohon maaf kalau saya salah, mohon dikoreksi. Pertanyaan saya justru kalau melihat sekarang justru realitanya ada satu poin yang menurut saya itu justru kita mengikuti berhala. Contohnya ada satu kalau kita umroh atau haji, ada satu kegiatan yang disunahkan Rasulullah mencium Hajar Aswad. Ada satu hadis bahwa kita tidak boleh mengikuti satu kaum. Jika kita mengikuti satu kaum, maka kita termasuk kaum tersebut. Yang saya tahu bahwa setiap agama melakukan hal itu, Hindu, Buddha, mereka mencium atau menyembah berhala. Dan satu poin itu kita mencium Hajar Aswad, saya pikir itu salah satu bentuk penyembahan. Itu menurut logika saya. Dalam artian gini, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad menghancurkan berhala supaya tidak menyembahnya, tapi pada realitanya justru bahkan saya membuktikan dalam artian saya sempat ke sana untuk mencium Hajar Aswad itu kita justru bahkan perebut gitu, silisikut, dan dalam artian ada yang salah mungkin. Kalau menurut saya ini ada yang salah gitu. Nah, menurut Pak Guru Gembul, apakah logika saya itu menurut Pak Guru Gembul apakah logika saya ini salah atau seperti apa? Terima kasih. Sama-sama Kang. Jadi gini, agama tertua di dunia yang pernah dicatat oleh manusia itu adalah totem. Totem itu memuja roh, karena percaya bahwa alam ini tuh ada rohnya. Jadi dikotomis gitu, dualism gitu. Jadi maksudnya gini, ini coba lihat baik-baik.
Kenapa saya bisa bergerak-gerak? Kenapa saya bisa bergerak-gerak? Ketika saya mati, saya tidak bisa bergerak-gerak. Tapi ketika saya hidup, saya bergerak-gerak. Saya membayangkan, saya berimajinasi, saya bisa menggerakkan tubuh saya. Ayo gerakan tangan saya. Ternyata kesadaran saya menggerakkan tangan saya. Maka ketika mati, orang-orang di zaman dulu percaya bahwa mati itu tidak pernah ada. Yang ada itu adalah jasad dan roh itu terpisah. Jadi kesadaran kita, nyawa, arwah, jiwa kita itu terpisah dengan raga, tubuh, body kita. Begitu. Nah, karena itu maka orang-orang zaman dulu itu memuja roh. Gitu. Tapi masalah utamanya adalah kita nggak bisa muja roh karena kita nggak bisa ngelihatnya. Maka orang-orang zaman dulu kemudian menciptakan simbol-simbol agar kita bisa menyembah yang tidak bisa kita lihat itu. Maka jadilah berhala. Jadi berhala itu sebenarnya adalah simbol gara-gara kita nggak paham dan nggak bisa lihat. Tapi kita percaya bahwa roh itu ada. Karena terbukti bahwa saya dengan jasad ini, saya bisa menggerakkan jasad ini. Ada sesuatu dalam diri saya. Ada. Tuh, saya bisa hidup. Aneh. Ini kehidupan kita itu kan adalah yang paling aneh di dunia. Ini bisa aneh kok bisa ini. Nah, orang-orang zaman dulu menerjemahkan ada roh dan ada jasad. Jasad tidak abadi, tapi roh itu abadi. Karena roh itu abadi, maka kemudian muncul cerita selanjutnya, inkarnasi. Roh itu bisa nempel bukan hanya di jasad kita, tapi di pohon, di hewan, di gunung, di batu, dan lain sebagainya. Maka orang-orang zaman dulu memuja pohon gede, batu gede, gunung gede. Karena apa? Karena yang bisa nyimpen di situ, yang bisa masuk ke situ, merasuk ke situ, berarti rohnya gede, punya kekuatan gede. Maka dari situ mereka percaya bahwa batu ini punya kuasa atas kehidupan karena gede. Paham ya kronologi kemunculannya? Jadi dari totem kemudian nanti jadi animism, kemudian jadi dinamism dan seterusnya, muncul berikut-berikutnya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya berhala itu muncul karena keterbatasan kita terhadap kita percaya tapi kita gak bisa membuktikan, makanya dibutuhkan ini. Nah, dalam ajaran agama Islam sebenarnya yang jadi masalah tuh bukan patungnya itu. Sebab kalau patung tuh gak jadi masalah, yang jadi masalah itu adalah ketika si patung itu tuh dipercaya dia memiliki kuasa. Bahwa kita tuh percaya. Jadi gini, kalau misalkan kita ngelihat patung Cristiano Ronaldo, itu tuh kita nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah patung Cristiano Ronaldo ini, kalau kita cium, maka kekuatannya pindah ke kita. Nah, itu yang berdosanya. Jadi dalam Islam tuh, batunya nggak jadi masalah, Kang. Pohonnya nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah kepercayaan bahwa patung, batu, pohon itu memiliki kuasa. Nah, kalau kita ketemu sama Hajar Aswad, kita tuh nggak percaya bahwa Hajar Aswad itu bisa ngapa-ngapain. Kita nggak percaya kan? Nah, karena itu kita nggak jadi masalah dengan itu. Bahkan seandainya Hajar Aswad itu bentuknya patung, itu pun nggak masalah. Selama kita tidak percaya ada kuasa di dalamnya. Begitu. Cik di mikan. Pada Antepin, tapi misalkan dalam Islam itu kan ada prinsipnya ya yang dari Umar. Saya tahu kamu tuh cuman batu, lu tuh cuman batu. Itu kan sama Umar tuh batu Hajar Aswad tuh pernah dimarahin. Lu tuh cuman batu gitu. Ya udah emang batu. Karena Hajar Aswad itu kan sama Nabi itu disebutkan bahwa dulunya tuh putih terus lalu jadi hitam. Ternyata dalam penelitian ilmiah memang dulunya tuh putih. Tapi batu itu tuh jatuhnya tuh sebelum Nabi lahir. Dan proses dari putih ke hitamnya tuh nggak ada yang tahu. Dan jatuhnya itu kurang lebih kayaknya di Oman. Bukan di situ, tapi dibawa, digiwing sama orang, kemudian disimpan di situ. Dibawa sama orang Yaman, dipindahin, dan seterusnya gitu. Cuman maksud saya adalah, dalam konteks itu maksud saya adalah, saya ingin menekankan bahwa batu itu batu. Dan batu Hajar Aswad itu sudah hancur. Berkali-kali. Jadi dulu tahun 711 kalau saya nggak salah. Enggak, sebelumnya lah. Tahun 600-an akhir atau 700-an awal. Ada pengepungan Mekah yang dilakukan oleh Marwan bin Hakam, Khalifah Umayyah, terhadap salah satu sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Zubair, betul sekali.
Nah, pada perang itu Abdullah bin Zubair itu menjadikan Mekah sebagai benteng pertahanan, dan Marwan itu melontari pakai trebuchet manjanik. Yang gitu. Itu batu, dan itu Mekah, Ka'bahnya hancur. Hajar Aswadnya pecah. Dan yang sekarang ada itu yang sudah ditempel-tempel sama perak. Nah, jadi maksud saya dia tuh nggak suci, pecah. Jadi ya batu biasa gitu. Jadi ya nggak masalah kalau misalkan ada orang yang percaya bahwa dia punya kekuatan supranatural, kalau kita megang maka memiliki kekuatan seperti Saitama, ya itu silahkan menurut keyakinan masing-masing. Tapi dalam Islam nggak ada yang seperti itu. Nah, itu jawaban saya, bukan dalam konteks filosofis tapi dalam ajaran Islam, karena Akang mintanya begitu. Terima kasih. Ya, puji nama Tuhan, demikianlah video diskusi yang telah kita tonton bersama antara Guru Gembul dan juga jemaah lainnya. Dan saudara-saudara, seperti saya sangat sepakat dengan yang bertanya soal bagaimana umat Islam mempercayai bahwa ketika mereka mencium Hajar Aswad, itu dosa mereka akan dihapuskan, dan di situ banyak berkah-berkahnya. Tentunya sangat pusing ya teman-teman, jauh-jauh sekali. Dan ini musyrikun berat umat Islam Indonesia. Apakah mereka percaya bahwa Ka'bah atau batu aswad bisa menghapus segala dosa kita? Bukan hanya Allah yang berhak dan dapat menghapus dosa. Mitos ini jadi ada 3 Tuhan Islam, Ka'bah, Hajar Aswad, dan Awal SWT. Apakah itu benar? Kita juga tidak tahu, tetapi itulah yang terjadi di lapangan dan itulah yang telah kita lihat. Nah, karma lebih realistis daripada dosa ya guys. Penyembah alam lebih percaya pada karma daripada dosa. Nah, jangan paksakan logika kita dengan logika orang lain. Jika kita tidak cocok dengan logika orang lain, ya sudah, tidak usah merendahkan. Toh pada akhirnya agama ini adalah buatan manusia semata, dan paradoks ketuhanan aja gak bisa dipecahkan oleh logika manusia. Jadi terserah orang mau pakai logika karma atau pahala dosa. Tiap individu punya keputusan masing-masing dan mereka akan menerima konsekuensinya masing-masing. Jadi begitulah teman-teman. Dosa memang tidak bisa dihapus dan dihapus oleh tulisan. Jadi bagi orang Jawa tuh dosa itu tidak ada, itu hanya pembodohan untuk manusia. Dan di sini dalam Islam kita juga ajari menghormati dan menghargai lingkungan. Begitulah kata orang-orang Islam. Tetapi nyatanya di lapangan banyak orang Islam yang suka menghancurkan rumah ibadah orang Kristen. Tapi ya kita mau heran juga, memang begitulah keadaannya. Sejauh ini memang yang kita saksikan seperti itu. Dan teman-teman, terkait dengan video yang kita tonton ini, memang sejauh ini tidak pernah ada ilmuwan yang diberikan izin resmi untuk mengambil sampel atau membedah Hajar Aswad secara langsung dengan teknik laboratorium modern. Jadi penelitian ini secara langsung tentang Hajar Aswad ini memang hanya cerita belaka. Jadi pada penasaran seperti terkait dengan diskusi yang telah kita dengarkan bersama, di mana Guru Gembul mengatakan bahwa batu Hajar Aswad itu dulu adalah warna putih, lalu kemudian berubah menjadi warna hitam. Nah, di sini pertanyaannya, teori mana yang menyebutkan bahwa batu putih menjadi hitam? Siapa yang meneliti dan terjadinya kapan? Kemudian, mengapa bisa berubah? Kenapa bisa berubah dari putih menjadi hitam? Bisa berubah
menjadi hitam. Nah, seperti yang kita dengarkan bahwa kalau Hajar Aswad awalnya memang berwarna putih, maka akan disebut batu putih, bukan batu hitam atau batu Hajar Aswad. Jadi mungkin di sini kita memahami bahwa cerita sejarah, kalau memang paham satu aja putih doang, nggak memang putih jadi hitam. Kenapa? Hajar Aswad itu ibarat sampel dulu. Waktu di surga stempelnya masih putih, lebih putih dari susu. Setelah turun ke dunia, karena perjalanan stempel manusia atau dosa dan kesalahan manusia jadi hitam, di mana-mana batu itu sebagai tanda atau pondasi dan harus dimengerti. Benarkah batu itu berubah menjadi putih karena dosa manusia? Penelitian siapa ini? Kita juga tidak tahu. Apakah itu meteorit yang jatuh dari langit? Bisa juga terjadi. Tapi yang di sini perlu kita tahu bahwa batu itu tidak penting di mata Tuhan. Yang penting itu maknanya, gunanya. Seperti manusia penting di mata Tuhan. Kalau tidak ada ketundukannya kepada Tuhan dan penyembahannya kepada Tuhan, maka sia-sialah hidup manusia. Jadi ingat ya teman-teman, manusia hanya boleh menundukkan kepala kepada Sang Pemilik hidup atau Sang Pencipta. Tidak boleh menundukkan kepala kepada apapun itu. Jangan menuhankan apapun yang ada di dunia ini. Kata firman Tuhan orang Kristen, jangan ada Allah lain di hadapan, jangan ada Allah lain yang kita sembah, tetapi sembahlah pada Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya Tuhan dan juga juru selamat manusia, ada yang patut untuk disembah, dituhankan, dan dipuja. Selain itu, dalam kitab orang Kristen tidak mengizinkan karena itu dianggap berhala. Oke saudara-saudara, terima kasih buat semuanya. Silahkan tuangkan semua isi hati kalian, isi pikiran kalian atau pendapat kalian di kolom komentar tanpa menyisahkan apapun. Silahkan tuangkan semua dalam komentar. Tapi yang saya berharap komentar dari teman-teman atau pendapat teman-teman adalah pendapat yang kiranya menambah iman kita, ilmu kita, wawasan kita terkait dengan agama. Komentarlah yang positif agar channel ini semakin berkembang, nama Tuhan dipuji dimuliakan. Sekali lagi terima kasih buat semua yang selalu support channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share ya. Sekali lagi shalom dan sampai jumpa.